Om Swastiastu Pak Kepala. Swastiastu Pak Nyoman. Terus apa yang bisa dibantu lagi? Bapak, dia mengganggu waktu Bapak. Ya santai aja Pak Nyoman, silakan. Hari ini dia mohon izin Pak pada Bapak untuk mengadakan presentasi. Ya, bagus. Melalui Kompak Semansa. Iya. Yaitu Komunitas Merdeka, Peduli dan Bergerak. Iya. Di SMA Negeri 1 Negara. Nanti dihadiri oleh berbagai guru mapel Pak. Jadi antaranya mapel matematika, kemudian mapel ekonomi, jadi guru mapel seni budaya, ada guru mapel bahasa Inggris. Iya. Dan guru yang lainnya. Rencana pelaksanaannya di mana Pak Nyoman? Yang rencana pelaksanaannya di presentasi itu di mana? sekolah, di ruang guru utara. Di ruang guru utara. Di ruang guru. Kita sudah menyampaikan teman-teman guru yang lain. Jadi mereka siap untuk menghadiri. Nggih. Nah, kegiatan yang dilaksanakan ini di Kombel Semansa. Jadi Semansa ini adalah untuk merupakan salah satu kegiatan, Pak. Iya. Sesuatu kegiatan untuk melengkapi tugas-tugas yang selaku peserta. Jadi selaku peserta diseminasi, Pak. Diseminasi PKG PJOK 2024. Mohon maaf Pak Kepala Niki yang bawakan rancangannya, yang rancangannya RTL ini langkah-langkahnya nih Pak. Jadi kerangka langkah-langkah yang dalam materi presentasi nanti sebagai rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas dalam sekolah. Nah, judulnya itu festival, Pak. Di festival olahraga kreatif sekolah. Nah, jadi kreatif khusus sekolah. Permainan Khusus cabornya itu permainan pickleball. Iya. Nah, ini model pembelajarannya ini anak-anak yang kerja, Pak. Di semua anak yang kerja, bagus. dari panitianya, kemudian ketuanya, wasitnya, Betul. kemudian lensmennya kalau dia memerlukan lensmen. Nah, kemudian anak-anak yang tidak dapat bertugas biasanya sebagai supporter, sebagai motivasi. Jadi model pembelajaran sport education model. Nah, Niko saja Pak, Niki penyampaian mohon izin mohon Bapak memberikan arahan dan tunjuk Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, pertama saya berikan apresiasi sekali kepada Pak Nyoman karena tugas ini Pak Nyoman laksanakan serangkaian. Pak Nyoman sedang mengikuti PKG, jadi peningkatan kompetensi guru khusus guru PJOK. Ini luar biasa sekali. Jadi kegiatan ini tentu bertujuan bagaimana nanti outputnya guru PJOK itu memiliki kompetensi lebih, ya, sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi setiap guru itu diharapkan untuk memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan rencana Pak Nyoman melakukan presentasi, jadi saya berharap pada Pak Nyoman pertama tolong dulu direncanakan tentang tempatnya, fasilitas, sarana prasarananya, begitu biar kegiatannya lancar. Kemudian audiennya yaitu peserta sesuai dengan apa yang Pak Nyoman tadi disampaikan dari beberapa guru, itu silahkan direncanakan dan diatur dengan baik pelaksanaannya sehingga membuahkan hasil yang baik, demikian. Dan juga saya berikan apresiasi terkait dengan tema atau judul RTL yang Pak Nyoman buat, itu tentang Festival Olahraga Kreatif Sekolah khususnya di permainan pickleball. Tadi sudah disampaikan, nanti semua itu adalah intinya bagaimana kita mengoptimalisasi anak-anak, memberdayakan anak-anak. Karena yang namanya kurikulum Merdeka memerdekakan anak-anak untuk belajar. Jadi lebih banyak siswa yang berperan, begitu. Baik dia dari perencanaan, mengeksekusi kegiatan, ada yang sebagai wasit, dia juga sebagai pemainnya dan lain sebagainya sampai supporternya. Jadi anak-anak itu betul-betul dia merasakan, ya, karena dia praktek secara langsung begitu, terlibat langsung di dalamnya. Nah, inilah sebenarnya roh kurikulum Merdeka itu seperti itu Pak.
karena sekarang kita berada pada implementasi kurikulum merdeka begitu. Jadi seperti inilah yang saya harapkan. Jadi penuh pelibatan pada siswa. Oke, Pak Nyoman, itu yang saya bisa berikan petunjuk dan arahan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Oke, Pak Nyoman, mungkin ada yang belum disampaikan lagi. Oke, terima kasih Pak Kepala. Jadi sudah memberikan izin, sudah memberikan arahan. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kepala, jadi arahan Pak Kepala bisa berjalan dengan baik tanpa bertentangan. Ya, tutup untuk para pesan kita. Om Santi 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 Om. Ya, sesuatu Pak Nyoman. Salam olahraga. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir hari ini untuk mengikuti presentasi yang saya bawakan. Ya, dengan judul Rencana Lanjut Festival Olahraga Kreatif Sekolah Permainan Pickleball. Target Jakarta Jabana Provinsi Bali tahun 2024. Namun sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama beliau salam kebajikan. Latar belakang festival yang saya buat yang pertama, festival olahraga permainan pickleball bertujuan untuk memperkenalkan dan mengembangkan minat serta keterampilan siswa dalam olahraga pickleball. Permainan pickleball merupakan olahraga yang menggunakan elemen dari beberapa olahraga lain seperti bulu tangkis, kemudian tenis meja, dan tenis lapangan. Lapangannya berukuran mirip dengan lapangan bulu tangkis, tetapi net yang lebih rendah. Pickleball dimainkan dengan bola plastik berlubang dan paddle yang lebih besar dari permainan tenis meja, namun lebih kecil dari tenis lapangan. Aturan permainan sangat sederhana dan tingkat kesulitannya yang tidak terlalu tinggi. Pickleball adalah olahraga yang menggabungkan keterampilan fisik dan strategi serta dapat meningkatkan kerjasama tim dan selalu disiplin. Dengan mengadakan festival ini diharapkan siswa dapat lebih memahami dan mencintai olahraga ini serta memperoleh manfaat dari aktivitas yang berguna bagi kesehatan. Tentunya menyukai suatu olahraga akan menjadi sebuah kebiasaan gerak terhadap berserikat diri. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa memahami aturan permainan pickleball dan menguasai keterampilan teknik, taktik, dan strategi permainan. Kemudian yang berikutnya meningkatkan kerjasama tim, memfasilitasi siswa dalam bekerja sama dan berkomunikasi efektif dalam permainan pickleball. Yang berikutnya mendorong aktivitas fisik, meningkatkan minat siswa untuk aktif secara fisik melalui olahraga pickleball. Kemudian yang berikutnya membentuk karakter, mengembangkan sikap sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab melalui partisipasi dalam festival olahraga. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi siswa mampu menjelaskan teknik, taktik, dan strategi dan menunjukkan keterampilan seperti servis, memukul, dan smash. Langkah-langkah yang pertama mengadakan pelatihan, aturan, teknik, taktik, dan strategi bermain pickleball. Kemudian langkah berikutnya menyediakan materi ajar berupa video dan panduan permainan pickleball. Dan hasil yang diharapkan, yang pertama siswa dapat mengikuti permainan dengan pemahaman aturan yang benar. Yang berikutnya peningkatan keterampilan fisik, teknik, taktik, dan strategi permainan. Kemudian capaian yang kedua meningkatkan kerjasama tim. Siswa bekerja efektif dalam tim, berkomunikasi dengan baik, dan mendukung satu sama lain selama permainan. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama menyelenggarakan latihan permainan tim
Yang kedua, mengadakan workshop tentang komunikasi dan kerjasama tim, mengadakan kompetisi internal antar kelas. Hasil yang diharapkan terbentuknya semangat tim yang solid, peningkatan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Selanjutnya, capaian yang ketiga mendorong aktivitas fisik. Yang pertama, siswa menunjukkan peningkatan minat terhadap olahraga dan rutin berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Kemudian langkah-langkah mengintegrasikan permainan pickleball dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam sesi latihan dan pertandingan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dan perlengkapan olahraga yang memadai. Nah, kemudian hasil yang diharapkan, siswa lebih aktif bergerak secara fisik, kemudian terbentuknya kebiasaan olahraga yang sehat. Lanjut, capaian yang keempat, membentuk karakter. Capaian siswa menunjukkan sikap sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab selama festival. Langkah-langkah mengadakan sesi motivasi dan diskusi tentang sportivitas, menetapkan aturan dan etika permainan yang jelas, memberikan penghargaan bagi sikap positif dalam pencapaian. Hasil yang diharapkan, siswa memiliki sikap yang baik selama permainan, terbentuknya karakter yang positif dan disiplin dalam permainan. Nah, kemudian struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program ini ditujukan kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Negara yang akan dilaksanakan di sekolah sebagai kegiatan co-kurikuler. Yang berikut, mitra utama adalah aset manusia, yaitu siswa, rekan sejawat, kepala sekolah, semua guru, yaitu di dalam anggota komunitas belajar di sekolah. Kegiatan ini akan dilaksanakan saat waktu jeda semester. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki fasilitas olahraga yang memadai, termasuk halaman bisa digunakan sebagai lapangan untuk bermain pickleball dan perlengkapan yang diperlukan. Selain itu, ada tenaga pengajar yang berkompeten dalam olahraga serta komitmen dari pihak sekolah untuk mendukung kegiatan tersebut. Nah, rencana evaluasi di adanya kuesioner atau formulir angket untuk menggali kebermanfaatan program ini, kemudian adanya observasi untuk menilai interaksi antar siswa dalam suasana kompetisi positif, baik dalam kerjasama, sportivitas, disiplin, tanggung jawab, keberanian, toleransi maupun percaya diri setelah mengikuti program ini. Kemudian presensi, kehadiran siswa dalam di program, refleksi program oleh guru dan siswa. Nah, kemungkinan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Yang pertama, keterbatasan fasilitas. Jika fasilitas olahraga terbatas, maka perlu mencari solusi alternatif atau jadwal latihan yang fleksibel. Nah, jadi kemungkinan tantangan ini sudah termasuk solusinya ya. Kemudian yang kedua, motivasi siswa. Menjaga motivasi siswa yang mungkin menurun seiring berjalannya waktu, memerlukan pendekatan yang menarik dan motivasi. Jadi solusinya memerlukan pendekatan yang menarik dan memotivasi siswa. Yang berikut, keterampilan berbeda. Tingkat keterampilan siswa yang berbeda memerlukan pendekatan yang diferensiasi dalam pelatihan. Yang berikut, keterlibatan orang tua, mungkin perlu usaha ekstra untuk melibatkan orang tua secara aktif dalam kegiatan. Saya kira itu ya di Idul Festival. Yang terakhir, terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah baik dengan semangat. Terakhir, setelah saya menyampaikan presentasinya, saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu sehat. Kalau saya menanyakan apa kabar, jawabannya baik. Ya, jadi baik, sehat, bahagia.
Ya, jadi secara kompak. Saya menanyakan apa kabar? Baik, sehat, bahagia. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, sehat, bahagia. Ya.